Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi saudara-saudaraku. Perkenalkan, nama saya Elvania Rahim, biasa dipanggil Elva. Saya mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Salatiga angkatan 2021. Saudara-saudaraku, kira-kira apa sih yang akan kita bahas dalam video ini? Ya, dalam video ini kita akan membahas tentang sejarah. Apa itu sejarah dan bagaimana sejarah itu berlangsung? Nah, dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah dan saya nanti akan memberikan 3 pertanyaan sekaligus dengan jawabannya. Berbicara tentang sejarah, pasti banyak orang yang tidak suka belajar tentang sejarah, apalagi anak-anak zaman sekarang. Mereka bahkan tidak mau belajar tentang sejarah. Dalam video ini kita akan membahas bersama dalam 3 buah pertanyaan tentang sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan, yaitu dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ya, pada periode pertengahan ini sejarah peradaban Islam itu berada pada 2 fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Ya, sejarah peradaban Islam pada masa pertengahan ini tentunya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah peradaban Islam di masa yang akan datang. Dinasti Abbasiyah merupakan suatu dinasti yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah perkembangan Islam pada masa pertengahan. Namun, dinasti Abbasiyah pada awal abad pertengahan itu mengalami banyak kemunduran, sehingga digantilah oleh 3 kerajaan besar di Islam. Selanjutnya, saya memiliki 3 pertanyaan yang akan saya tulis di samping. Yang pertama, bagaimana sejarah peradaban Islam bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Ya, mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana sejarah peradaban Islam bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Jadi, sejarah peradaban Islam itu merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan sejarah Islam dari waktu ke waktu, di mana sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Dan ilmu pengetahuan adalah deretan konsep atau skema konseptual yang saling berhubungan yang berasal dari hasil observasi dan hasil eksperimen yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Dan sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan jika memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. 3, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam, memiliki tujuan. Jika sejarah peradaban Islam tersebut memiliki ke-6 syarat atau kriteria seperti di atas, maka sejarah peradaban Islam bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dan tentunya sejarah peradaban Islam memiliki ke-6 kriteria tersebut, sehingga sejarah peradaban Islam termasuk dalam ilmu pengetahuan. Kenapa sejarah peradaban Islam itu dijadikan sebagai ilmu pengetahuan? Karena sejarah peradaban Islam itu sebagai refleksi untuk umat Islam saat ini dan yang akan datang, supaya mereka memahami nilai-nilai Islam sesuai dengan budaya leluhurnya, sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, bagaimanakah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah merupakan kerajaan yang berdiri setelah dinasti Umayyah. Mengapa disebut dengan dinasti Abbasiyah? Karena dinasti Abbasiyah, pendirinya dan kekhalifahannya itu berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dari dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas.
Pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah itu tidak terpengaruh oleh dinasti-dinasti yang lain. Jadi dinasti Abbasiyah itu berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh dinasti yang lain. Namun pemerintahannya hanya di sekitar kota Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, yaitu pada pemerintahan Harun ar-Rasyid didirikan lembaga pendidikan untuk dokter dan farmasi dan rumah sakit. Selanjutnya, pemerintahan pada dinasti Abbasiyah dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid. Pada pemerintahan Al-Ma'mun, berkembanglah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Al-Ma'mun itu berlangsung dari tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini sering digalakkan kegiatan untuk menerjemahkan buku-buku asing. Dan masa pemerintahan Al-Ma'mun ini beliau mendirikan sebuah lembaga yang bernama Baitul Hikmah, yaitu suatu lembaga yang berisi untuk menerjemahkan buku-buku sekaligus sebagai perguruan tinggi yang dimana di dalamnya terdapat perpustakaan yang sangat besar. Nah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Baik saudara-saudaraku semua, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya dari ketiga pertanyaan. Semoga sedikit-sedikit bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku semua dan bagi saya. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.